Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri dari kelompok satu, di mana kelompok kami akan memaparkan materi tentang e-procurement. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu saya sendiri Putri, dan rekan saya Desilva Yosa Elvika, Selonia, Salsabila Arafandi Syafri Putri, Putri Mayangsari, dan Nurrahmi Ramadini. Lalu untuk materi pertama akan saya paparkan terlebih dahulu, yaitu mengenai apa itu e-procurement. E-procurement adalah integrasi elektronik dan pengelolaan semua kegiatan pengadaan, termasuk pembelian permintaan, otorisasi, pemesanan, pengiriman, dan pembayaran antara pembeli dan pemasok. Jadi e-procurement itu pengadaan barang menggunakan media elektronik, seperti internet ataupun jaringan komputer. Nah, teknologi informasi yang dimanfaatkan itu digunakan untuk mengolah data, lalu untuk pengadaan hingga proses pembuatan laporan. Jadi e-procurement itu sistem yang integrasi antara database dengan area yang luas yang berbasiskan web. Nah, dengan adanya e-procurement ini, salah satu keuntungan yang dapat diperoleh yaitu dapat menghemat waktu serta mengurangi biaya nantinya. Nah, di e-procurement sendiri itu ada beberapa prinsip yang dipakai, yaitu yang pertama itu ada at the right place, yang mana maksudnya yaitu e-procurement itu memastikan bahwa barang yang dikirimkan kepada konsumen itu dikirimkan ke tempat yang benar. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas karena barang yang tersebut akan sampai di tempat yang benar. Nah, tempat tersebut sudah benar karena di sistem tersebut sudah diatur jalurnya, sehingga barang tersebut akan sampai ke tempat yang benar. Yang kedua itu adalah deliver at the right price, at the right time. Maksudnya yaitu e-procurement itu memastikan barang yang dikirimkan itu akan sampai tepat waktu. Nah, materi yang dapat diperoleh itu akan sampai kepada konsumen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga ada art of the right quality. Maksudnya e-procurement itu memastikan bahwa barang yang dipesan oleh konsumen itu kualitasnya akan sama dengan yang akan diterima konsumen nantinya. Sehingga barang yang uh, dipesan itu tidak berbeda kualitasnya. Yang keempat ada of the right quantity. Maksudnya e-procurement itu memastikan bahwa barang yang dipesan itu akan sampai dengan jumlah yang tepat. Sehingga berapa barang yang akan dipesan oleh konsumen itu akan sampai dengan berapa barang yang akan diterima itu akan sama dengan barang yang akan dipesan. Yang kelima ada from the right source. Maksudnya yaitu e-procurement itu dipesan berasal dari sumber yang benar. Sehingga itu akan mengurangi dan menghilangkan pemalsuan dalam barang yang akan dihasilkan oleh pihak perusahaan. Dan di sini dapat kita lihat ada analisis proses untuk procurement yang tradisional, yang mana di sini terdapat beberapa tahapan lebih kurang 12 dengan jangka waktu sekitar lebih kurang 5 hari lebih. Dimulai dari pencarian barang, lalu pengisian daftar barang apa saja yang dibeli, lalu nanti akan dikirim ke pembeli, dan pembeli akan mengisi daftar barang tersebut sampai dengan pembayaran oleh konsumen. Nah, dibandingkan dengan procurement tradisional, e-procurement ini memiliki tahap yang lebih sedikit dan jangka waktu yang lebih efektif. Di mana di sini dapat 5 tahapan dengan lebih kurang jangka waktunya itu 1,5 hari lebih. Dimulai dari pencarian barang, lalu konsumen akan langsung bisa mengorder barang tersebut langsung di web, dan sampai dengan pembayaran itu bisa melalui transfer. Sehingga dengan kedua perbedaan ini dapat diketahui bahwa e-procurement lebih memberikan efektivitas pada perusahaan dibandingkan dengan yang tradisional. Lalu procurement itu ada dua jenis, yaitu yang pertama ada production, yang mana production itu produksi dari procurement itu langsung dari perusahaan itu dan tidak menggunakan pihak ketiga untuk bahan bakunya, sehingga bahan baku itu diproduksi oleh perusahaan tersebut. Yang kedua ada non-production, maksudnya yaitu penyedia jasanya itu yang memasok barang-barang dari pihak ketiga dan disatukan oleh jasa tersebut.
Nah, bagaimana barang-barang itu ada? Ada dua sumber. Yang pertama itu adalah sistematik. Yang mana sistematik ini itu bila suatu perusahaan tersebut sudah ada kontrak jangka panjang dengan penyedia e-procurement. Nah, kenapa jangka panjang? Karena sebelumnya itu sudah ada negosiasi kontrak reguler dengan supplier, sehingga sudah dipatok oleh pemesan jangka panjang. Yang kedua itu ada spot sourcing, yang mana barang tersebut ada bila supplier reguler itu tidak mencukupi untuk pengadaan barang tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu De Silva. Kepada De Silva, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya, saya akan menyambung materi tentang siapa saja peserta dalam berbagai jenis e-procurement. Jadi menurut Riggins dan Mitra, mereka mengidentifikasi bahwa ada 8 peserta dalam e-procurement. Yang pertama, produsen tradisional, yaitu mereka yang akan menghasilkan barang fisik yang umumnya dijual kepada pelanggan korporat lainnya. Yang kedua, ada produsen penjualan langsung. Mirip dengan produsen tradisional, kecuali mereka melewati perantara dan langsung menjual ke konsumen akhir melalui web atau saluran telepon. Ini dapat mencakup perusahaan jasa. Produsen penjualan langsung dapat menjadi pilihan yang hemat biaya bagi perusahaan yang menyediakan layanan bisnis seperti pemesanan penerbangan untuk staf. Yang ketiga ada mitra pengadaian bernilai tambah. Mitra pengadaian bernilai tambah ini bertindak sebagai perantara untuk menjual program perjalanan dan perusahaan solusi kantor. Yang keempat, hubungan online adalah portal vertikal khusus industri seperti Elimika yang menghasilkan pendapatan melalui pertukaran B2B. Yang kelima ada pakar pengetahuan, yaitu yang memproduksi barang informasi, misalnya Experian Hitwise memiliki layanan berlangganan dengan peringatan inovasi, praktik terbaik, dan statistik penggunaan internet. Yang keenam ada layanan informasi online, yaitu memberikan informasi unik kepada pengguna akhir yang asli dalam perkembangannya, atau memberikan perspektif editorial yang unik. Yang ketujuh ada pengecer online. Mereka mencakup bisnis digital pemula dan pengecer multisaluran yang lebih tradisional. Dan yang terakhir ada komunitas portal. Komunitas portal ini berusaha untuk menggabungkan berbagai layanan informasi online menjadi pengalaman pelanggan yang terintegrasi. Misalnya berita yang dipersonalisasi, penyajian dan pembayaran tagihan online, dan fitur diskusi komunitas. Ada beberapa klasifikasi sederhana dari aplikasi e-procurement. Yang pertama ada e-sourcing. E-sourcing ini berarti menemukan pemasok baru yang potensial menggunakan internet selama langkah pengumpulan informasi dari proses pengadaan. Yang kedua ada e-tendering, yaitu proses menyaring pemasok dan mengirimkan permintaan informasi kepada pemasok atau permintaan harga. Yang ketiga e-informing, yaitu kualifikasi pemasok untuk kesesuaian. Ini tidak melibatkan transaksi, melainkan menangani informasi tentang kualitas pemasok, status keuangan, atau kemampuan pengiriman. Yang keempat ada e-reverse auction, yaitu memungkinkan perusahaan pembelian untuk membeli barang dan jasa yang memiliki harga terendah, atau kombinasi harga terendah dan kondisi lainnya melalui teknologi internet. Dan yang kelima ada IMRO dan Web-Based ERP, yaitu ini melibatkan pembelian dan penyediaan produk yang merupakan inti dari sebagian besar aplikasi e-procurement. Perangkat lunak yang digunakan mengelola proses pembuatan dan persetujuan permintaan pembelian, pemesanan, dan penerimaan barang atau jasa yang dipesan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada De Silva. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Selonia. Kepada Selonia, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai drivers of e-procurement. Yang pertama, kontrol. Untuk mengembangkan bisnis dengan menggunakan e-procurement, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan penyesuaian, mencapai sentralisasi, meningkatkan standar, mengoptimalkan strategi sumber daya, dan meningkatkan audit dari data. Nah, peningkatan kontrol pada anggaran ini dapat dicapai melalui adanya aturan pengeluaran dan peningkatan pada fasilitas pelaporan. Nah, yang kedua, cost. Perusahaan dapat meningkatkan pengaruh pembelian melalui peningkatan supplier compensation, monitoring target penyimpanan atau shaving, dan mengurangi biaya transaksional.
Selanjutnya proses. Dengan adanya rasionalisasi dan standarisasi dari proses e-procurement, maka dapat mengurangi waktu, meningkatkan visibility dari proses untuk manajemen, dan mengefisiensikan penyelesaian faktur. Nah, selanjutnya ada individual performance. Dengan adanya knowledge sharing, maka dapat meningkatkan nilai tambah produktivitas. Yang terakhir ada supplier management. Dengan adanya pengurangan jumlah supplier yang sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan, maka perusahaan dapat meningkatkan manajemen selection dan integrasi supplier yang ada. Selain dengan 5 key drivers tersebut, terdapat framework yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keuntungan dari menggunakan e-procurement. Framework ini diciptakan oleh Regents dan Mitra tahun 2007. 5 dimensi utamanya yaitu yang pertama planning. Dimensi ini menunjukkan potensi dari sistem e-procurement untuk meningkatkan kualitas dan penyebaran dari manajemen informasi terkait e-procurement. Yang kedua ada development. Dimensi ini menunjukkan sistem e-procurement berpotensi untuk digabungkan pengembangan produk baru untuk mengidentifikasi biaya manufaktur sehingga diharapkan dapat mempercepat pengembangan produk baru. Yang ketiga ada inbound. Dimensi ini merupakan fokus utama dalam e-procurement karena lebih menghemat biaya sourcing melalui marketplace. Yang keempat, production. Dengan adanya sistem manufaktur dan sistem procurement yang saling terintegrasi, maka dapat digunakan untuk memastikan manufaktur tidak dibatasi oleh ketersediaan suku cadang yang buruk. Yang terakhir ada outbound. Dimensi ini mengenai manajemen dari pemenuhan produk kepada customer. Sebenarnya dimensi ini tidak diatur dalam sistem e-procurement. Namun permintaan perlu dievaluasi dengan menghubungkan sistem ini untuk mencapai efisiensi customer response. Selanjutnya, untuk memperkirakan biaya e-procurement. Nah, rumusnya yaitu jumlah permintaan dikali biaya asli dikurang dengan biaya baru. Selanjutnya, contoh manfaat e-procurement. Banyak alasan mengapa perusahaan sekarang memperkenalkan e-procurement. Salah satunya yaitu untuk pengurangan biaya. Contohnya saja, suatu produk memiliki rata-rata $60 per pesanan berkurang menjadi $10 per pesanan. Dampak penghematan biaya pada profitabilitas. Penghematan terbesar dan dampak pada profitabilitas biasanya akan terjadi pada perusahaan manufaktur, di mana pengadaan merupakan elemen biaya utama dan ada banyak permintaan untuk item bernilai positif yang rendah. Nah, sedangkan untuk industri jasa memiliki potensi penghematan yang lebih rendah dan konsekuensinya adalah akan ada variasi yang lebih luas dalam potensi penghematan menurut industri. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Selonia. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Putri Mayang Sari. Kepada Mayang, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hambatan dan risiko adopsi e-procurement. Nah, untuk hambatannya itu ada 5. Yang pertama itu masalah persaingan. Misalnya dalam pertukaran menggunakan pemberian kolaboratif. Selanjutnya kemungkinan persepsi negatif dari pemasok. Misalnya margin mereka berkurang lebih jauh dari lelang. Selanjutnya manfaat pengadaan yang dinegosiasikan dapat dibagi dengan pengguna bursa lain yang mungkin merupakan pesaing. Selanjutnya yaitu pembuatan katalog bisa menjadi proses yang panjang dan mahal bagi pemasok. Selanjutnya itu profit budaya dalam organisasi. Misalnya resistesi terhadap perubahan atau penolakan terhadap sebuah perubahan. Nah, untuk resikonya yaitu ada 2. Risiko pertama yaitu risiko teknologi dan risiko organisasi. Nah, untuk risiko teknologi, setiap perusahaan akan mengeluarkan modal awal yang tidak sedikit. Maksudnya bisa saja mengeluarkan modal awal itu lebih besar dari yang sebelumnya. Dan juga teknologi yang mereka gunakan harus di-upgrade supaya sistem finansialnya harus terintegrasi. Maksudnya harus saling berkaitan. Sehingga mereka harus membuat dulu sistem yang berupa media elektronik tersebut. Untuk pembuatan ini biasanya menggunakan biaya yang cukup besar karena skalanya akan besar.
Otomatis, jika skalanya besar, maka akan menggunakan biaya besar pula. Selanjutnya yaitu risiko organisasi. Risiko dalam organisasi yaitu sebuah organisasi menginstruk para anggotanya agar lebih bisa menggunakan teknologi dalam proses procurement yang biasanya mereka gunakan dengan cara konvensional ataupun tradisional dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan harus menyediakan teknologi yang baru untuk lebih bisa meningkatkannya. Maksudnya harus ada modal besar terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar pula. Bila ingin menggunakan e-procurement dan harus juga sebuah perusahaan memilih orang-orang yang sudah mengerti atau paham dengan e-procurement yang secara konvensional. Jadi mereka lebih memahami dan bisa tahu manfaatnya. Setiap risiko pasti ada manfaatnya, dan manfaatnya juga besar. Jadi, perusahaan pengadaan barang itu tidak hanya mengenalkan pelanggannya secara lokal, mereka pun bisa meraih keuntungan dari seluruh dunia sehingga pendapatan pun akan meningkat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mayang. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Salsabila Arafani Syafri Putri. Kepada Salsa, disilahkan. Oke, terima kasih Saudari Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang implementing e-procurement. Nah, saat sebuah bisnis memutuskan ingin mengubah sistem pengadaan atau procurement-nya dari yang berbasis konvensional atau manual menuju yang berbasis elektronik atau e-procurement, artinya akan ada teknologi-teknologi baru yang diterapkan. Nah, dalam penerapan teknologi baru itu menuntut adanya perubahan dalam proses bisnis. Nah, rekayasa ulang proses bisnis diperlukan agar bisa memiliki kinerja yang baik nantinya. Teknologi sebagai bagian dari sistem informasi. Nah, sistem informasi dalam pengadaan barang mengambil beberapa peran. Yang pertama adalah sistem kontrol atau stock control system. Nah, stock control system ini merupakan sebuah sistem yang memberikan informasi secara real time kepada pihak-pihak perusahaan yang memerlukannya terkait dengan jumlah atau sisa inventory atau material yang digunakan oleh perusahaan dalam beroperasi. Nah, sistem kontrol stok ini sistem kontrol stok ini dia memiliki fungsi sebagai preventing malfunctions. Preventing malfunction ini tampak pada ketika suatu bahan digunakan, maka bahan tersebut akan secara otomatis terdeteksi berkurang di layar ataupun device milik perusahaan. Dan dalam hal ini perusahaan bisa mendapatkan sinyal ataupun alarm ketika jumlah stok di perusahaan tersebut mulai menipis. Nah, itu sebagai kode bagi perusahaan untuk mulai melakukan pengisian kembali atau restock terhadap barang-barang yang diperlukan. Nah, yang kedua itu adalah CD or web-based catalog atau CD atau katalog berbasis web. Nah, apa itu katalog? Katalog adalah sebuah media informasi perusahaan yang berisi tentang koleksi atau daftar produk yang dimiliki oleh perusahaan pemasok. Nah, CD atau web berbasis katalog ini atau katalog berbasis web ini dalam e-procurement itu tidak lagi berupa formulir yang berupa kertas, tapi dalam bentuk formulir elektronik. Yang dimana dengan ini membuat perusahaan pembeli lebih mudah dalam menemukan pemasok. Nah, selanjutnya ada email or database based workflow atau sistem alur kerja berbasis email atau database yang dimana mengintegrasikan mulai dari si pembeli atau si pembuat pesanan itu memilih serta menentukan siapa yang bakal menjadi pemasok, lalu ketika dia meminta persetujuan untuk dapat melakukan pemesanan kepada manajer, lalu melakukan penempatan pembelian. Nah, selanjutnya ada order entry on website. Nah, order entry on website ini maksudnya adalah ketika pihak perusahaan yang dimana dalam hal ini adalah pembeli, dia bisa melakukan pemesanan langsung di situs web pemasok. Nah, selanjutnya ada accounting system network accounting system. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah jaringan sistem akuntansi. Nah, di mana staf dari Departemen Pembelian itu bisa langsung mengentry atau melakukan pemesanan. Dan nantinya pemesanan itu akan dibayarkan oleh staf akuntansi
ketika barang tersebut tiba atau ketika fakturnya tiba. Next. Nah, di sini ada siklus pemenuhan atau fulfillment siklus. Nah, pada tahap awalnya, itu tahap paling awal, itu ada originator select and request order. Maksudnya di sini adalah ketika staf perusahaan, misalnya dalam hal ini adalah kepala gudang, yang terbiasa dengan permasalahan-permasalahan rutin berupa pengadaan barang-barang di gudang yang mulai menipis, dan membuatnya itu terbiasa dengan keputusan-keputusan yang rutin juga, yaitu seperti melakukan pengadaan barang kembali atau merestock barang. Nah, di sini ketika dia mendapatkan sinyal bahwa jumlah persediaan yang ada di dalam gudang itu menipis, maka dia akan mulai untuk mencari tahu tentang produk-produk yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta akan mencari pemasok. Nah, selanjutnya adalah manager approve order. Nah, setelah pemasok ditemukan atau barang-barang tersebut setelah ditemukan, misalnya melalui web katalog milik pemasok, maka si manajer, si kepala gudang akan meminta kepada manajer pembelian misalnya untuk dapat menyetujui dilakukannya pemesanan kembali. Nah, selanjutnya si buyer originator places order. Maksudnya di sini adalah ketika kepala gudang itu melakukan atau menempatkan pembeliannya di pemasok yang sudah dipilih tadi. Nah, selanjutnya got receive and deliver, artinya setelah pesanan itu diberitahukan kepada pemasok, maka pemasok akan mengirimkan barang tersebut dan barang tersebut akan diterima oleh perusahaan pembeli. Nah, pada tahap akhir yaitu matching and payment. Nah, apabila produk tersebut telah cocok dengan perusahaan atau sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh perusahaan, maka akan dilakukan transaksi atau pembayaran. Nah, kita bisa lihat bahwa di samping itu ada beberapa panah. Yang pertama itu adalah panah stock control katalog, di mana ini tuh mewakili sistem yang ada pada tahap di mana si manajer gudang tadi memilih serta menentukan produk dan pemasok. Lalu ada CD or web katalog, di mana itu tuh sebagai alternatif ataupun pilihan bagi si kepala gudang tadi untuk dapat mencari tahu tentang daftar-daftar produk yang ada di web pemasok. Nah, selanjutnya adalah panah yang ketiga itu ada email atau workflow system. Nah, tadi di penjelasan sebelumnya adalah bahwa email atau workflow system ini merupakan sebuah sistem yang terintegrasi. Mulai dari si pembuat pesanan itu memilih pemasok, lalu dia meminta persetujuan kepada manajer, lalu dia melakukan pembelian itu. Nah, selanjutnya adalah order entry on website. Ini adalah sistem yang mewakili di mana pembeli melakukan transaksi pembelian. Nah, contohnya di sini adalah melalui situs web pemasok. Nah, selanjutnya adalah accounting system. Accounting system ini dimulai ketika si pembeli menempati pembeliannya, lalu ketika barang dikirimkan dan sampai, hingga pada akhirnya si staf dari akuntansi akan melakukan pembayaran. Nah, lalu pada tahap yang terakhir, pada panah yang terakhir atau Integrated E-Procurement or ERP System ini merupakan salah satu sistem juga dalam e-procurement, di mana sistem ini yang mengintegrasikan sistem-sistem yang lainnya. Jadi di dalam ERP sistem ini tidak hanya sistem internal dari perusahaan pembeli, tapi juga sistem eksternal dari perusahaan pemasok yang diintegrasikan. Next. Lalu tentang mengintegrasikan sistem perusahaan dengan sistem pemasok. Nah, terdapat 3 model dasar dari B2B locations e-commerce. Nah, yang pertama adalah sell side. Apa itu sell side? Sell side artinya satu penjual dengan banyak pembeli atau one to many. Maksudnya di sini adalah si pihak pemasok ini menyediakan platform ataupun katalog yang bisa diakses oleh pembeli-pembeli yang dimana dalam hal ini dalam jumlah banyak. Maksudnya adalah perusahaan memiliki platformnya sendiri untuk dapat melayani pembeli-pembeli dari perusahaan mana saja. Nah, yang kedua adalah itu buy set. Buy set ini atau many to many artinya satu pembeli dengan banyak penjual.
Nah, contohnya itu adalah perusahaan atau industri-industri besar yang mencari tender. Nah, perusahaan atau industri besar yang mencari tender ini, mereka akan menginformasikan atau memberikan pengumuman tentang tender-tender yang ingin bekerja sama dengan mereka di sistem e-procurement-nya. Dan tender-tender tersebut bisa mempertimbangkan tawaran tersebut. Dari sanalah mereka mengetahui tentang adanya tawaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah marketplace based atau neutral exchange many to many. Maksudnya di sini adalah adanya pihak ketiga. Contohnya itu seperti intermediary website atau yang biasa kita kenal contoh produknya itu seperti Alibaba, Amazon dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya adalah integrasi antara e-procurement system dan katalog data. Maksudnya di sini adalah integrasi antara sistem internal perusahaan pembeli dengan sistem eksternal berupa data katalog dari perusahaan pemasok. Nah, di sini terdapat bagi A dan B. A dan B ini maksudnya untuk yang A, data katalog dari perusahaan itu dimiliki oleh si perusahaan pembeli. Jadi perusahaan pembeli dia mengetahui informasi-informasi tentang produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh si perusahaan pemasok. Dan ini ada dibatasi oleh firewall-nya. Lalu untuk yang B ini adalah di mana adanya integrasi antara satu pemasok dengan pemasok lainnya dan juga dengan situs perantara. Hal ini kita lihat pada 3 buah lingkaran yang ada di dalam bagan ini, lalu dia dihubungkan dengan sistem e-procurement milik perusahaan si pembeli. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salsa atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nur Rahmi Ramadini. Kepada Rahmi, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait itu pasar B2B. Pasar B2B terjadi karena seiring berkembangnya internet dan teknologi. Maka juga terjadi perubahan cara menawarkan produk atau cara transaksi sebuah bisnis. Salah satunya terjadi pada pasar B2B yang tadinya, yaitu pasar B2B sendiri adalah bisnis yang dilakukan untuk memberikan solusi kepada entitas bisnis yang lain atau perusahaan lain. Yang bisa jadi perusahaan itu membeli produk kita untuk digunakannya kembali atau perusahaan itu menjual kembali produk yang kita tawarkan. Nah, contohnya pada perusahaan Alibaba Group yang memanfaatkan kecanggihan bisnis digital, yaitu di mana perusahaan ini menjadi platform yang melakukan reintermediasi atau menyediakan perantara antara pelanggan dan pemasoknya. Biasanya perusahaan yang menjadi target pasar perusahaan B2B yaitu perusahaan yang membutuhkan spesifikasi khusus dari produk yang ditawarkan. Poin selanjutnya itu alasan terbatasnya adopsi e-marketplace. Ini terkait dengan persepsi manfaat yang didapat belum sebanding dengan risiko yang akan dihadapi dan juga kepercayaan dengan perusahaan mitra. Lebih lanjutnya, karena e-marketplace juga membebankan biaya yang sama kepada semua pemasoknya, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Banyak dari perusahaan kecil yang tidak mampu membayar biaya berlangganan dalam membuat katalog di e-marketplace. Dan selanjutnya itu ada poin terkait masa depan e-procurement. Nah, karena banyaknya kemudahan yang didapat dengan menggunakan pengadaan berbasis elektronik dan web, maka beberapa ahli menyarankan bahwa dalam mencari pemasok dan evaluasi produk dapat menggunakan software intelligent agents, yang mana menggunakan program perangkat lunak yang membantu manusia secara otomatis mengumpulkan informasi dari internet atau pertukaran data dengan agen lain berdasarkan parameter atau standar yang disediakan oleh penggunanya. Contohnya di internet, agen intelijen sudah dapat digunakan untuk riset pemasaran dengan melakukan pencarian menggunakan banyak mesin pencari. Dan di masa yang akan datang, ini juga bermanfaat untuk mencari produk atau bahkan membeli produk. Agen bekerja menggunakan aturan yang telah ditentukan atau mungkin mempelajari aturan menggunakan teknik jaringan saraf. Aturan tersebut yang akan mengatur apakah pembelian harus dilakukan atau tidak. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Rahmi atas pemaparan materinya. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai e-procurement. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.